Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita masih amalan di bulan Rajab, sunnah atau bid'ah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi jamaah. Sebelumnya ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat. Parodi lucu dua orang yang sedang berpuasa. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah enggak puasa kok? Saya kira bukan kak itu. Begini ini kalau enggak pernah di-upgrade. Kak, Apa? yang ke bawah entah. Nah, suami jual kak. Memang lu lihat kayak ini lagi memancing. Ini, saya kira bisa dijual. Bocah. Bakwan sama Dika itu sama jadi. Sabar sih kak, tidak boleh musik. Kita lagi puasa, harus kalian semua ingat. Bah, tahu sih. Ya Allah, pintarnya tuh anak. Tapi Ustadz Syam kenal gak sih sama yang tadi tayangan tadi? Belum pernah ketemu sih. Belum pernah. Habis logatnya sama. Terus kirain teman sekampung yang enggak ya Ustadz Syam ya? Agak jauh sedikit. Agak jauh sedikit ya. Ustadz Syam, aku mau nanya dong. Ini tadi ngomongin soal puasa. Masa aku pernah dengar katanya ada puasa khusus yang kalau kita puasa di bulan Rajab itu setara sama ibadah 700 tahun. Pernah dengar atau udah ngelakuin? Pernah dengar? Oh pernah dengar, karena saya tahu Sony itu rajin puasa. Masya Masya Allah. Allah. Tapi aku pengen tahu kalau ini benar ada, aku mau ngelakuin ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya caranya gimana? Satu segmen ini dipuji-puji dulu lah. Ya, abis itu nanti Allah mau balik lana lagi. Silakan Ustadz Syam, aku mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Sony yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh alim ulama dan jamaah yang sedang berpuasa hari ini. Alhamdulillah, hari Senin bulan haram, oh jelas pahalanya luar biasa. Udahlah di bulan haram itu maksudnya tadi sudah dijelaskan bulan-bulan yang mulia. Karena banyak juga jamaah yang baru bergabung di segmen 2 mungkin. Bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab yang disebutkan dalam Al-Quran 4 arba'atun hurum. Ya, jadi bulan haram itu memang Nabi SAW memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah, memperbanyak yang namanya amal saleh. Ya, dan sahabat-sahabat pun mengikuti baginda Nabi SAW. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wardahuma itu disebutkan bahwasanya engkau melarang ini termasuk engkau melarang puasa di bulan Rajab. Kata Ibnu Umar, tidak mungkin saya melarangnya. Ya, baginda Nabi SAW mengerjakannya. Akan tetapi jikalau ditanyakan tentang dalil khusus berpuasa di bulan Rajab, dalam kitab Nailul Autar disebutkan bahwasanya memang tidak ada riwayat yang sahih menunjukkan kekhususan berpuasa di bulan Rajab. Akan tetapi walaupun tidak ada redaksi ataupun riwayat yang sahih disebutkan, tetap disunnahkan berpuasa sunnah. Apalagi Senin, Kamis, apalagi yang namanya puasa Ayyamul Bid. Namun yang disebutkan 700 tahun tadi itu riwayatnya dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya siapa yang berpuasa 3 hari ya dalam bulan Muharram, dalam bulan Dzulqa'dah, dalam bulan Dzulhijjah dan juga bulan Rajab itu disebutkan bahwasanya akan mendapatkan pahala 700 tahun. Kami sedikit tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari mencurigai hadis ini. Kenapa riwayat ini? Kenapa? Karena kalau 700 tahun itu berarti melebihi yang namanya Lailatul Qadar. Sedangkan yang paling mulia, satu hari yang paling mulia dalam Islam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun atau 84 tahun. Nah, 84 kali 3 nggak sampai 700. Ini udah overload ya? Iya, sedangkan kalau 700 disebutkan 700 tahun 3 hari di luar bulan Lailatul Qadar berarti melebihi Lailatul Qadar dong. Padahal yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar atau bulan suci Ramadan. Maka kami sedikit yang namanya mencurigai hadis ini tidak langsung daripada baginda Nabi SAW, namun tidak membatalkan kekhususan atau tidak membatalkan kemuliaan daripada bulan-bulan haram. Jadi pun kalau teman-teman milenial misalnya mendapatkan satu riwayat, mendapatkan satu amalan, kemudian ingin mengamalkannya, jangan puasanya puasa momen. Puasanya puasa karena Allah aja, udah.
Jangan puasa momen, oh bulan Rajab saya mau puasa. Enggak, tapi puasanya puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Oh kalau begitu, kalau tidak kuat dalilnya gimana dong? Oh tetap laksanakan saja, tapi mengharapkannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang disebutkan bahwasanya bid'ah, tidak semua bid'ah yang dilakukan itu apa yang namanya, tidak semua amal yang kita lakukan dan tidak dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah. Jadi awalnya ini kita harus tahu dulu nih, apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang kita tambah-tambahin dalam hal syariat. Tidak semua bid'ah kulla bid'atin dhalalah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak semua itu yang namanya bid'ah adalah dhalalah. Ada juga bid'ah hasanah jikalau tidak menyangkut yang namanya syariat. Mana contohnya Ustaz bid'ah tidak dilakukan Nabi tapi yang namanya boleh dilakukan? Oh para sahabat. Sahabat itu lagi sholat. Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tiba-tiba ada malaikat, 30 malaikat yang mencatat amal. Kata baginda Nabi SAW setelah sholat langsung ditanya, siapa tadi pas i'tidal membaca doa yang berbeda dari yang aku ajarkan? Wah, kata sahabat tidak ada yang berani angkat tangan. Aduh, salah nih kita nih, salah nih. Tidak ada yang berani angkat tangan. Lalu Nabi mengatakan, saya cuma mau bertanya. Tiba-tiba ada 30 malaikat yang berlomba mencatat redaksi tersebut. Itulah yang kita baca sampai sekarang. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ternyata ini tidak diajarkan Nabi, tapi sahabat yang melakukannya. Lalu Nabi mengatakan, kabarkan kepada mereka bahwa malaikat berebut untuk mencatatnya. Jadi walaupun tidak ada riwayat yang jelas untuk yang 700 tahun tadi, tetap melaksanakan ibadah karena ibadah itu adalah utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Niatnya jangan niat puasa momen. Oh, berarti kalau udah ada yang terlanjur puasa sekarang nih 3 hari ini Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya karena dalam Ihya Ulumuddin disebutkan Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad itu. Oh, Masya Allah, yang penting jangan puasa momen ya. Dan Iya. insya Allah kita juga dapat pahala puasanya juga ya. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas. penjelasannya. Nah, jamaah yang ada di rumah nih yang lagi nonton Islam itu Indah, atau yang lagi nonton tapi suaranya doang digedein karena mungkin lagi sibuk ngurusin anak sama istrinya, dengerin nih. Isra Mi'raj di bulan Rajab, sunnah atau bid'ah? Tadi kata Ustadz Bani, ini jawabannya antara surga sama neraka. Wah, maksudnya gimana nih Ustadz Bani? Mohon penjelasannya nih, penasaran di jamaah yang ada di rumah nih. Silakan Ustadz. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Ani dan guru-guruku dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Tentang Isra Mi'raj. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita baca Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, itu sampai ada 6 pendapat. Banyak sekali. Tapi beliau membatalkan 3 yang pertama, lalu mengatakan 3 yang berikutnya itu lebih mendekati kebenaran, tapi tidak ada satu hadis sahih pun yang mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad, mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang diklaim terjadi pada tanggal 27 Rajab itu tidak benar, kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan mengatakan ada orang yang mengatakan bulan Rajab ini terjadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, peristiwa-peristiwa besar. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir di bulan Rajab ini di awalnya. Ada yang mengatakan tadi peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Semua itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali tidak ada dalil sahih yang menegaskan atau menguatkan. Ya. Sebagaimana juga Abu Syamih dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah juga mengatakan demikian, bahwa penetapan tanggal 27 Rajab sebagai kepastian peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada dalil sahih. Apa artinya? Artinya para ulama tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Apakah tanggal 27, 25 atau tanggal yang lain bahkan di luar bulan Rajab, wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita memperingati Isra Mi'raj? Nah, itu kita ingin sampaikan memperingati Isra Mi'raj dengan memastikan dan menetapkan tanggal terjadinya Isra Mi'raj adalah sesuatu yang berbeda. Kita tidak memastikan tanggal ini terjadinya, enggak. Tapi kita memperingati. Dan memperingati berbeda dengan merayakan. Kalau merayakan itu identik dengan hura-hura. Oke.
pesta pora dan lain sebagainya. Tapi kalau peringatan, memperingati artinya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran, ngingetin. Ini ada banyak anak-anak sekarang generasi milenial yang ngaji nggak mau dia. Tapi kalau disampaikan, nih ada peristiwa Isra Mi'raj, oh jadi mau tahu, jadi ingin tahu, akhirnya kepo deh. Kalau sudah kepo jadi rajin ngaji, datang ke majelisnya Ustadz Maulana, datang ke masjidnya Ustadz Syam, oh ini Ustadz milenial, saya mau tanya lebih banyak deh tentang Isra Mi'raj, belajar ke beliau. Disampaikan di peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Maka orang memperingatinya berbeda-beda. Ada yang dengan cara menulis, ada yang cara dengan seminar, ada yang dengan cara tabligh akbar, ada yang caranya macam-macam. Demi apa? Demi mendapatkan pelajaran dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj bahwa perintah salat itu berbeda dengan perintah yang lain. Bahwa perintah salat itu Rasulnya dipanggil langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kantornya bukan cuma di Jakarta, tapi mana? Naik ke Sidratul Muntaha. Luar biasa, jauh sekali. Kemudian pulang, oleh-olehnya yang dibawa adalah salat. Ini jauh Rasulullah, ini diingetin kita nih. Ini jauh-jauh Rasulullah untuk mendapatkan perintah salat, lalu kembali kepada kita, kita tinggalkan itu salat. Enggak menghargai Rasulullah. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Nah, ini semua bisa kita dapatkan kalau kita diingatkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi memang kita tidak menetapkan terjadinya pastinya kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Dan kita tidak merayakan dengan bentuk hura-hura. Tapi kita memperingati terjadinya peristiwa Isra Mi'raj untuk mengambil pelajaran, ngingetin kembali kita. Maka yang mau melaksanakan silahkan, tidak tanpa harus mengkhususkan di tanggal 20 Rajab. Boleh di tanggal di bulan setelahnya atau sebelumnya atau dan di masyarakat Indonesia sih alhamdulillah tidak mematok tanggal 27 mesti. Kalau enggak tanggal 27 dosa. Ya. Ada hutang. Nah, itu enggak insyaallah. Nah, itu barangkali maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita dalam memahami syariat agama kita ini dan kita dibantu untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita berkah dunia dan akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alamin, Masya Allah. Ustadz terima kasih untuk penjelasannya. Jadi alhamdulillah banyak juga jamaah yang ada di rumah akhirnya paham juga nih. Dan sehingga nggak ada lagi pro kontra. Atau mungkin kalau misalnya banyak yang lagi mau ditanyain seperti yang tadi Ustadz bilang. Kita akhirnya jadi kepo kan mengenai sesuatu agama. Hal-hal yang baru kita pelajari bisa datang lagi ke majelis ilmu. Masya Allah. Apalagi kalau nonton Islam itu indah. Masya Allah. Insya Allah banyak yang bisa kita pelajari pagi hari ini jamaah. Dan langsung aja sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Akan dijawab sama guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Aduh, saya sudah mau lari ke sana. Hah? Kirain di sana. Oh karena udah semangat pengen ngebacain ini ya, ngejawab pertanyaan dari jamaah ya. Iya. Masya Allah. Kalau gitu oke deh, karena Ustadz Maulana nggak sabaran, aku bacain pertanyaannya. Ustadz yang jawab ya Ustadz ya. Oke deh insya Allah. Langsung aja, ini dari Instagram JJ_Cantika93. Assalamualaikum Habib Ustadz dan Ustazah, saya ingin bertanya, apakah niat puasa sunnah disatukan dengan niat puasa qada Ramadan? Apakah boleh disatukan niatnya? Iya. Dan bagaimana niatnya lebih baik, niat puasa Rajab atau niat puasa sunnah lain? Iya. Karena saya mendengar nih tidak ada dalil yang sahih dikhususkan puasa bulan Rajab. Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat kita semua yang rajin berpuasa, alhamdulillah aman. Tapi yang kuat berpuasa aman. Jadi gini aja, ada tiga pembagian. Kalau mampu berpuasa, kuat berpuasa, maka dahulukan dulu bayar utang puasa dulu. Puasa Takutnya keburu meninggal kita. Puasa Ramadan kita yang kemarin bolong Iya ya. bayar dulu. Berapa utangnya? Dan yang kedua, kalau jadi niatkan dulu puasa kodok selesai itu, Ya. barulah kita puasa mau Syawal enggak, mau apa atau Syawal, mau Rajab atau sebagainya. Sekarang, yang kedua, kalau sanggup berpuasa dan yakin aku masih bisa dapat, contohnya Rajab kan hanya ada di bulan Rajab. Ya. Bulan depan adalah Sa'ban. Sementara kan siapa yang puasa di Rajab itu, misalkan kalau mampu di hari pertama, di 10 awal itu bagus loh. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan 10 bulan, 11, begitu seterusnya. Dan kalau mampu puasa 7 hari ditutup pintu neraka, 8 hari dibukakan pintu surga, 10 hari diangkat kemuliaannya, diangkat derajatnya. Kalau 15 hari diampuni dosa, wah enak banget ini.
Kalau begitu, engkau sanggup, baiklah puasa sunnah lah dulu. Nanti bayar kadanya kan masih bisa. Masih ada Tapi waktu. kalau Rajab kan terbatas. Dan yang Oke. ketiga ini mungkin yang pertanyaan. Ya. Kalau ada yang tidak sanggup berpuasa, aduh gimana Ustaz? Aku cuma bisa bayar qada tapi aku pingin juga puasa sunnah Rajab. Nah, itu Gini gimana? aja, sama tadi yang jelas Sasam, begini. Saya berniat puasa Senin, jadi saya berniat membayar qada Qada. puasa Ramadan saya di hari Senin di bulan Syawal. Oh, niatnya Jadi enak kan? gitu. Jadi saya berniat membayar utang puasa saya di bulan Ramadan di hari Senin di bulan Rajab. Jadi dapat juga kemuliaannya. Masya Kayak orang Allah. makan siang, Ya. makan pagi tapi telat bangun jadi dia makannya di jam 11. Jadi dirapel antara makan siang dengan makan pagi. Brunch jadinya. Ya. Breakfast for lunch ya. Masya Allah. Jadi enggak usah makan sarapan pagi, udah sarapan pagi Langsung. sekalian siang. Udah langsung. Itu tipikal anak kos biasanya kayak. kayak saya. Kalau saya gini, Ya. tahu nggak kalau saya? Ya. Makan siangnya di jam 3. Kenapa? Sudah asar. Kenapa? Supaya langsung makan malam juga sekalian. Oh Allah. Mana ada usah makan-makan malam. Ustadz Maulana, ada satu lagi pertanyaan aku mau tanya. Ya. Katanya kalau di bulan Rajab ini kita disunahkan membaca sholawat Ada. atau zikir khusus. Ada sikir Kayak khusus. gimana? Ah, gini, saya tes dulu ya. Mau dipraktekin. Ya, baik. Sholawatnya bagus pasti. Tunggu dulu. Suara saya belum bagus ya. Hah? Dari dulu memang udah bagus. Mau minum dulu kali, mau minum Baru dulu. baru, Ustaz. baru DM-nya aja udah merdu Ustaz. Jangan minum, aku lagi puasa. Oh enggak bisa lagi Oh, puasa, ya, jadi Ustaz. Jadi gini aja. Heeh. Insya Allah sesaat lagi ya. Oh ya udah oke, sesaat lagi janji ya. Sesaat lagi, jadi kita sama-sama. Sesaat lagi setelah suara Ustadz Maulana menjadi lebih baik akan dijelaskan atau akan disalawatkan. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita salawat sama-sama.